Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paleoga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin membahas tentang dok, kenapa sih kita nggak boleh ngasih antibiotik sembarangan. Namun sebelum saya jelasin itu, kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, teman-teman kan udah tahu nih tadi saya bilang kalau seandainya kita nggak boleh ngasih antibiotik sembarangan kepada hewan. Kenapa? Karena ada istilahnya yaitu resisten antibiotik atau resisten antibiotik ini adalah kondisi di mana bakteri itu udah kebal terhadap antibiotik yang pernah diberikan. Hal ini biasanya dipicu oleh beberapa hal. Pertama, karena pemberian antibiotik sembarangan, dosisnya tidak tepat, atau waktu pemberian antibiotik diberikan tidak sesuai dengan yang ketentuannya atau sesuai dengan dosisnya. Nah, hal ini sering banget terjadi di pecinta hewan kesayangan. Saya sering banget dapat kasus nih di klinik. Pertama, ada yang udah sakit 5 hari, udah dikasih ini, nggak ada respon, baru dibawa ke klinik. Kemudian ada yang disaranin temannya, karena temannya kucingnya pernah kayak gitu juga dok. Kemudian saya kasih juga, kemudian kayak gitulah. Yang ketiga, ada juga kejadian pernah dok, dulu dokter ini ngasih kucing saya ini, nah sekarang sakit lagi, saya kasih kayak gitu juga, namun dengan dosis yang agak saya banyakin dikit. Biasanya dokter ngasih 1/4, sekarang udah saya kasih setengah, kayak gitu, dengan bangganya ngatain kayak gitu. Padahal ini tuh hal yang sangat berbahaya banget. Kenapa? Kalau seandainya resistensi ini terjadi, penyakit lebih susah disembuhin. Pertama, perlu waktu lebih lama untuk pengobatan, bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian. Ini yang sering banget terjadi. Nggak cuma di hewan, di manusia pun juga terjadi juga. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi, kalau seandainya dilogikain seperti ini. Ketika teman-teman, bakteri itu dia bisa kebal terhadap sesuatu, kalau seandainya mereka nggak benar-benar mati pas paparan pertama. Misalnya antibiotik ini perlu waktu 5 hari untuk matiin bakteri, misalnya kayak gitu ya. Kemudian ketika hari ketiga mereka udah di stop antibiotiknya, karena teman-teman kan nggak tahu nih harus berapa hari dikasih antibiotik. Hari ketiga udah di stop antibiotiknya, totalnya sisa-sisa ini yang tadinya udah dapat cobaan yang begitu berat, sekarang mereka udah dapat tahu, oh ini kalau seandainya nanti antibiotik datang lagi, ini saya harus kayak gini. Akhirnya mereka kebal, dan ketika antibiotik itu datang lagi, mereka nggak bakalan ada respon lagi, alias sudah biasa aja. Mereka udah punya mungkin pelindung tubuh yang lebih kebal, dan sebagainya. Kayak gitu ya teman-temannya. Jadi itu efeknya kalau seandainya teman-teman memberikan obat sembarangan, khususnya antibiotik. Bahkan kami pun misalnya kayak infeksi ringan, kalau seandainya antibiotik nggak perlu banget, ya nggak usah dikasih dulu, coba dikasih obat bantuan lain dulu aja, seperti itu ya. Oke, nah kalau seandainya udah kejadian seperti itu, teman-teman kan, dok ini kok udah saya kasih ini masih belum sembuh, bisa jadi itu udah terjadinya resistensi. Namun selain hewannya yang mengkhawatirkan, hal ini lebih mengkhawatirkan lagi ke manusianya juga, seperti itu ya. Saya sebagai praktisi hewan kesayangan itu sering banget ngelihat pemilik hewan tuh sangat dekat sama hewannya, misalnya kucing atau anjing ya. Jadi mereka nggak segan-segan untuk jilatin satu sama lain, atau pas diare pakai tangan biasa aja, kucingnya diare misalnya gitu, pakai tisu kemudian tanpa glove itu langsung dilap aja, karena emang sayang ya. Itu hal yang lumrah sekali. Nah, kemungkinan hidup berdampingan ini, apalagi sama anak kecil ataupun orang yang di atas 65 tahun gitu ya, ini tuh sangat berisiko terjadinya bakteri tadi yang udah kebal tadi bisa saja terpapar ke manusia. Nah, ini yang paling ditakutin sama organisasi kesehatan dunia dimanapun berada. Jadi ketika bakteri yang udah kebal tadi hinggap di manusia, bakteri itu kan cepet banget tuh pertumbuhannya, jadi bisa nyebar kemana-mana, bahkan masuk ke saluran pencernaan kita. Apa yang terjadi?
resisten antibiotik, bakteri-bakteri yang udah kebal tadi bisa pindah ke manusia, dan apa akibatnya? Sama. Jadi kemungkinan sakit tinggi, lebih lama untuk diobatin sehingga lebih rawat inapnya lebih lama, kemudian penyakit lebih susah diobati, dan yang terakhir kemungkinan penyakit komplikasi tinggi banget, terutama untuk anak-anak dan orang di atas 65 tahun. Kenapa? Karena kekebalan tubuh mereka udah lebih masih rentan, riskan, atau orang-orang yang memiliki penyakit gangguan kekebalan tubuh, HIV/AIDS misalnya, kemudian autoimun dan sebagainya. Ini hal yang paling ditakutin oleh semua individu yang aktif di dunia kesehatan. Jadi di video ini saya ingin ngasih tahu teman-teman, mohon jangan pintar-pintar sendiri, jangan percaya saran A, B, dan C kalau seandainya teman-teman sayang sama hewan dan keluarga yang ada di rumah. Begitu ya. Jadi saya harap video ini bisa memberikan pencerahan kenapa sih kita melarang teman-teman untuk memberikan antibiotik sembarangan. Bukan karena kita takut nanti nggak ada pasien, bukan gitu. Jadi memang kita itu lebih tahu sedikit karena kita pendidikannya emang di situ. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin tahu lebih lanjut, langsung aja ke dokter hewan. Misalnya nih, dok kok ini antibiotiknya dikasih ini gitu ya. Nanti pasti dokter hewannya memiliki alasan kenapa dikasih antibiotik ini, kemudian dosisnya segitu, kenapa harus diberikan dalam waktu yang panjang. Misalnya, dok 3 hari aja udah sembuh, harus dilanjutin nggak? Iya, harus dikasih, kayak gitu ya. Oke, untuk menghindari terjadinya resistensi antibiotik, ini beberapa tips yang bisa saya berikan menurut ini berdasarkan WHO ya. Jadi saya ngikut WHO aja. Pertama, hanya menggunakan teman-teman hanya boleh menggunakan antibiotik yang diresepkan oleh dokter hewan ataupun profesional. Jadi mereka harus memiliki surat izin ya, surat izin praktek misalnya kayak gitu. Yang kedua, kalau seandainya dokter bilang kalian tidak perlu antibiotik atau hewannya nggak perlu antibiotik, jangan paksa dokternya untuk meresepkan antibiotik. Nah ini sering banget kejadian, ini cukup ini aja, dok nggak dikasih antibiotik. Nggak perlu. Kalau seandainya dokternya mempertimbangkan tidak perlu, nggak perlu diminta antibiotiknya, gitu ya. Yang ketiga, selalu ikutin anjuran. Misalnya kalau dokter nyanjurin habiskan obat, ya harus dihabiskan. Kalau seandainya 7 hari harus balik lagi ya Bu ya, itu harus balik lagi. Kalau seandainya misalnya hewannya udah sembuh, tetap harus balik lagi biar diperiksa dulu sama dokternya. Perlu nggak ditambahin antibiotik lagi atau cukup untuk antibiotik yang kemarin, kayak gitu ya. Kemudian tidak boleh sharing. Sebelum kamu melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari kami. Dan mampirlah ke website kami www.dokterstriphewan.net. Di sini kamu akan mendapatkan updatean terbaru tentang dunia kesehatan hewan, seminar, bahkan lowongan kerja. Oke, selanjutnya itu tidak boleh sharing. Misalnya ini kejadian banget, sering banget kejadian di tempat saya. Jadi kalau seandainya kucing itu ada 5 misalnya di rumah, kemudian awalnya sakit cuma 1, kemudian yang 2 lagi sakit kayak gitu ya. Kemudian pemilik itu sering banget nanya, dok boleh nggak sih obatnya si A saya kasih ke si B, soalnya kan mereka umurnya sama, beratnya sama dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Jadi setiap antibiotik harus ditakar berdasarkan kucingnya masing-masing, nggak boleh digabung-gabung. Kemudian ya gitu, setiap individu harus mendapatkan obat yang sama. Jadi nggak boleh istilahnya sharing ya, kayak gitu. Atau tidak boleh juga sisa-sisa antibiotik si A udah sembuh, misalnya udah dikasih 5 hari, ternyata masih ada sisanya. Boleh nggak sih dikasih lagi ke si B yang baru aja sakit kayak gitu? Tidak boleh. Kalau seandainya sisa udah masih ada, harusnya sih nggak ada sisa. Tapi kalau kadang obat sirup itu ada sisa sedikit ya, biasanya itu
harus segera dibuang, dimusnahin, atau biasanya sih di antibiotik sisa itu dibuangnya ke kloset biasanya. Jadi biar nggak mencemari lingkungan, gitu aja sih sebenarnya. Kemudian atau dibuang di limbah medis, itu lebih baik lagi. Tapi karena kita keterbatasan hal ini, sebaiknya dibuang ke kloset aja. Kemudian terapkan pola hidup bersih. Itu yang paling penting banget sebenarnya dari materi ini. Jadi kalau seandainya teman-teman udah mau lakukan beberapa hal yang tadinya saya anjurin atau WHO anjurin tadi, yang harus dilakukan selanjutnya adalah pola hidup bersih. Sebelum memberikan obat, cuci tangan. Setelah nyentuh hewan, cuci tangan. Kalau hewan sakit, sebaiknya diisolasi dulu dianya, dikandangkan dulu, ditaruh di area yang gampang dibersihin. Kemudian mungkin alas ketika sakit itu harus alas yang sudah yang gampang dibersihin atau dibuang aja, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau saya punya anak-anak di bawah 6 tahun misalnya gitu ya, sebaiknya sih dihindarin dulu, dihindarin kalau seandainya hewan lagi sakit. Tapi kalau yakin hewannya lagi sehat, kondisinya oke, sehat, bebas dari penyakit, udah divaksin, itu boleh aja dikasih ke anak-anak. Atau orang tua di atas 65 tahun itu harus dihindarin bermain dengan hewan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja hari ini. Mohon maaf kalau seandainya saya nyerocos terlalu banyak. Saya harap video ini memberikan dampak positif bagi kita semua. Saya masih belajar, teman-teman juga belajar. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan ditanyain di komentar di bawah ini. Dan mohon maaf sekali, mungkin saya beberapa hari ini agak males update online karena hal yang saya sampaikan ini dianggap sebagai hal yang sia-sia. Ini benar-benar yang bikin saya sedih sebenarnya. Tapi akhirnya saya kuatin lagi. Ternyata saya memberikan ini kepada orang yang membutuhkan aja. Kalau seandainya teman-teman memiliki pendapat berbeda, boleh dikasih tahu ke saya. Nanti saya akan coba untuk introspeksi diri lagi. Apakah benar hal yang saya berikan ini salah ataupun sudah benar. Namun sejauh yang saya bisa, ini saya sudah ikutin dengan standar yang berlaku. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.